sebagai UMKM karena ada limitasi budget, yang kita lakukan adalah start small. Oke. Jangan semuanya langsung pengen dikejar. Diambil. Gitu. Jadi start small. Oke, balik lagi di segmen Dtalks. Dtalks masih fokus ke arah digital, teknologi, dan inovasi. Pembahasan kita nggak jauh-jauh terkait dengan hal tersebut. Nah, kali ini Dtalks kedatangan tamu istimewa yang juga berkecimpung di digital transformation. Welcome, Mbak Tia. Halo, Mbak Tia. Halo, Mbak Tia. Terima kasih ya mengundang saya di sini. Iya. Baik. Oke, Mbak Tia. Jadi di Dtalks ini kita fokus bahas digital transformation, Mbak. Jadi beberapa waktu lalu kita udah bahas sebenarnya digital transformation, cuma basic ya, fundamental gitu. Nah, teman-teman ini di luar sana tuh mau tahu lebih jauh gitu, Mbak. Oke. Mau tahu lebih jauh, terus juga mau ingin belajar gitu, belajar. Nah, kebetulan Mbak Tia berkecimpung di sana ya. Jadi boleh di-share dulu, Mbak, nih infonya terkait dengan digital transformation, dan sebelumnya juga bisa dikasih tahu juga Mbak Tia tuh bekerja di apa segala macam, Mbak. Oke. Mau nggak, Mbak? Iya. Saya sendiri sudah bergerak di bidang teknologi. Sedari saya lulus kuliah. Oke. Jadi saya sudah bekerja di teknologi, tapi sebagai konsultan bukan praktisi, mulai dari tahun 1994 pada saat saya lulus. Dan saya juga sudah bekerja tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar, di Australia, di Sweden, di Malaysia, di Singapura, muter-muter. Dan semuanya berurusan dengan teknologi. Cuma belakangan kan transformasi teknologi sekarang diganti. Betul. Atau jargonnya sekarang adalah digital transformation. Yes. Jadi itulah saya kalau dibilang sudah bergerak di bidang digital udah berapa lama? Mungkin 25 tahun lebih. Yeah. Karena teknologi sekarang itu sebenarnya mengarah ke digital gitu. Betul. Nah, terus digital transformation ini sebenarnya buat teman-teman, kita nyebutnya ready people nih, Mbak. Yeah. Ready people yang nonton gitu ya. Ada beberapa level kan, Mbak. Jadi ada digitalisasi dan digital transformation. Sebenarnya ketiga hal itu perbedaannya apa sih, Mbak? Nah, kalau dibilang sebenarnya tuh sering ada kebingungan gitu. Definisinya apa sih digitalisasi dan digital transformation? Karena dikit-dikit orang bilang ini transformasi digital, padahal sebenarnya kenyataannya bukan transformasi digital. Jadi dimulainya awalnya adalah dari digitalisasi. Digitalisasi itu adalah merubah data dari analog ke digital. Okay. Merubah data dari physical ke digital. Zaman saya dulu, jadi udah ketahuan nih umur saya ya. Zaman saya dulu tuh dari buku. Jadi saya dulu kuliah pakai buku. Yeah. Tapi zaman sekarang udah pakai e-book. Yeah. Nah, itu namanya digitalisasi. Okay. Berubah data dari buku ke e-book. Nah, kalau digitalisasi adalah proses. Okay. Jadi kalau digitasi itu konversi jadi data, konversi data, jadi bukan orangnya. Yeah. Kalau digitalisasi itu melibatkan proses. Okay. Contohnya misalnya kalau di customer service yang dulunya itu customer datanya ada di buku, ada di database, ada di platform, ada di flash disk, merubah menjadi centralized customer master. Nah, itu digitalisasi. Proses bagaimana mendapatkan data customer itu digitalisasi. Di situ keywordsnya adalah adaptasi. Okay. Nah, berikutnya yang sekarang ini adalah digital transformation. Nah, kalau digital transformation itu bisnis, semuanya berpikir bahwa digital first. Jadi mindset kita itu semua adalah digital first. Dari mulai prosesnya, dari mulai datanya, dari mulai flow-nya, dan itu menciptakan market baru, perilaku baru, dan orang-orang yang baru juga, pemakai-pemakainya. Nah, itulah digital transformation. Jadi keywordsnya itu adalah creation. Membuat sesuatu. Value-nya apa dengan memanfaatkan digital. Gitu. Keywordnya tadi digitasi adalah konversi, digitalisasi itu adalah adaptasi,
Dan digital transformation adalah creation. Ya. Itulah keywordnya ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya creation tidak berhubungan dengan bisnis, itu bukan digital transformation. Oh, berarti utamanya sebenarnya bisnis ya? Iya. Bisnisnya ya? Iya, jadi kalau hanya prosesnya aja, tapi cuma untuk proses doang gitu, ya it's just a digitalisasi. Oke. Tapi kalau udah overall semuanya, membuat learning system, nah itu digital transformation. Kalau di kampus-kampus sekarang membuat learning system dari mulai cara scheduling, mendapatkan data mahasiswa, terus kemudian memasukkan materi-materi, itu digital transformation. Tapi kalau cuma proses recording data mahasiswa, itu proses perekordan data mahasiswa itu digitalisasi. Oke. Nah, cuma gini Bu, apa yang mendasari suatu company itu harus menerapkan digital transformation? Karena arahnya saat ini udah ke sana tuh. Dan saya baca juga hanya 43% yang berhasil menerapkan, sisanya gagal gitu. Saya baca juga di artikel hanya 43%. Nah, sebenarnya apa yang mendasari si company ini harus mengarah ke digital transformation sih? Jadi ada banyak hal gitu ya, driversnya dari digital transformation. Jadi arahannya ke digital transformasi. Yang pertama adalah growth opportunities dari new markets. Artinya kita punya market baru, contohnya market millennials yang sepanjang hidupnya sudah kenal smartphone, sudah kenal gadget. Betul. Nah itu growth opportunities of new markets yang mungkin berbeda dengan zaman orang tua saya dulu. Nah, ini yang membuat kita harus bergerak ke digital transformation. Itu growth opportunities into new markets. Dan yang kedua adalah customer behavior-nya berubah. Jadi mungkin zaman dulu saya karena dipaksa kan ya. Betul. Jadi zaman dulu saya itu waktu mau ke bank, saya nggak apa-apa nih datang ke bank, ke cabang. Jauh-jauh naik ojek dari rumah ke cabang untuk ngambil uang. Tetapi dengan perubahan perilaku itu akhirnya menjadi ini semua sudah digital. Mau ngambil uang bisa aja dengan nggak usah pakai ATM. Saya juga bisa kadang kalau di beberapa negara itu kita bisa, saya mau withdraw, lagi belanja saya withdraw bisa juga gitu. Nah, arahan seperti itu yang membuat karena customer behaviors-nya berubah sehingga company pengen digital transformation. Jadi ada banyak hal terus yang ketiga competitive advantage juga. Artinya kalau kita tidak melakukan digital transformation, kita kalah, relevansinya nggak ada lagi. Dulu zaman saya waktu itu BlackBerry bener tuh. Kan dan Nokia tuh. Dulu dijulukinya handphone sejuta umat. Bener. Pada waktu berubah ke smartphones di mana udah ada Samsung, udah ada iPhone, kenapa dia diem aja gitu? Padahal sebenarnya kalau dia melakukan thinking about digital transformation mungkin masih eksis sampai sekarang. Tapi sekarang kan udah mati gitu ya. Iya benar. Mati dia, BlackBerry terlambat untuk melakukan itu. Jadi relevansinya nggak ada, competitive advantage-nya juga jadi nggak ada gitu. Itu salah satu drivers dari banyak drivers yang ada untuk melakukan digital transformation. Ada banyak hal sih. Kalau dilihat dari penelitian-penelitian gitu, tapi 3 hal itu yang membuat company itu pengen berubah menjadi maju dengan melakukan digital transformasi. Betul. Menarik yang pertama tadi yang new market tuh, berarti ya. Jadi kalau memang market yang saat ini udah red ocean ya, terus udah perang-perangan harga di situ kan, waduh ini ya dia lagi dan kuenya segitu aja gitu. Dia harus cari yang memang harus blue ocean dan belum banyak pemain mungkin ya. Dan disitulah kita coba gitu. Memang berarti di dalamnya penuh research gitu-gitu dong ya Mbak ya? Iya, jadi kalau dilihat-lihat ya, sekarang ini banyak research yang dilakukan, survei-survei yang dilakukan untuk melihat impact-nya digital transformation di setiap industri. Gitu. Jadi ini kira-kira kalau misalnya ada niche market, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh kompetitor-kompetitor kita, dan ada inovasi-inovasi yang dilakukan, dan teknologi itu berkembang terus, digital teknologi itu berkembang terus. Jadi kalau yang tadinya mungkin yang terjadi adalah zaman dulu mungkin bisa bertahan sampai 20-30 tahun, tetapi ada penelitian bilang bahwa skills kita, termasuk digital skills kita itu tidak bisa lama, 5 tahun aja udah syukur gitu. Jadi kalau dulu kita jago misalnya membuat misalnya mobile phone, mobile application gitu ya. Mungkin nanti 5-6 tahun lagi ada teknologi yang baru yang berhubungan dengan misalnya AI.
yang dimana misalnya kita mesti ngetik, yang sekarang mungkin udah suara yang pakai Siri, tapi mungkin teknologi lebih bagus lagi gitu. Nah itu yang terjadi sekarang ini dengan adanya digital teknologi yang makin terus berkembang terus. Iya. Contohnya banyak sih yang udah menerapkan digital transformation sih Mbak ya. Dan pasti, nah gini, lucunya gini Mbak. Jadi belakangan ini digital transformation kan memang sangat kencang gitu, sangat kencang. Tapi perusahaan yang sebelumnya gitu ya, itu sudah konvensional kan, dia udah menerapkan legacy sistem aplikasi segala macam gitu. Nah, agak lebih sulit dia merubah ke digital transformation daripada yang dia startup tuh Mbak, yang baru dibentuk terus udah culture-nya, terus sistemnya segala macam proses udah dibentuk jadi digital transformation. Arahnya ke sana. Bener. Ironi ke situ kan jadinya. Jadi kayak Google kan dari 2000 kencangnya dari 2001 kalau nggak salah. Dia udah bisa melihat gitu bahwa dia ini arahnya akan kemana gitu. Walaupun dia dibeli Yahoo nggak mau kan jadinya. Gitu. Untungnya nggak mau ya. Untungnya nggak mau, keputusan yang tepat sekali. Gitu. Dan dia bisa tahu sampai dengan saat ini dia masih eksis, dan beberapa industri yang memang deket-deket sama dia diakuisisi sama dia jadinya gitu. Dan itu yang jadi bikin profilnya dia tuh jadi lebih gede, Pak. Nah itu yang kalau dilihat mungkin dari Google manajemennya juga melihat bahwa mereka dilihat digital transformation strateginya apa, di link ke bisnis strategi dan kemudian functional strateginya, bagaimana opportunities dari digital ekonomi, kemudian gimana caranya bisa compete dengan bisnis, jadi bisnis strateginya, terus bagaimana fungsi-fungsi yang bisa kontribut ke bisnis yang kompetitif gitu, jadi menimbulkan keuntungan kompetitif gitu. Betul. Nah itu yang dilakukan di setiap organisasi supaya mereka bisa bertahan di dalam digital age ini. Berarti saya tahu Mbak Tiang dari Binar Academy Mbak. Dari Binar Academy, saya masuk kelas Binar Academy gitu kan. Waktu itu, ini ada pembahasan strategi digital transformation gitu. Nah saya lihat di situ, pas masuk materinya, wah ini kenapa free, harusnya bayar. Ini harusnya bayar, saya gak nyesel nih gitu. Wah ini bagus nih saya. Tapi bayar kan kelas goceng kalau nggak salah. Iya, kelas goceng. Mantap ya Binar Academy ya. Bisa nemuin Mbak Tiang. Gitu. Terus udah gitu materinya bagus gitu. Wah materi ada beberapa yang memang pertanyaan kegelisahan saya di benak saya itu ada di situ gitu. Salah satunya tuh kita ngomongin digital transformation Mbak. Kayak mungkin udah capek, udah kenyang gitu Mbak. Tapi penerapannya gimana sih sebenarnya gitu kan? Penerapannya gimana? Mulai dari yang apa gitu kan? Nah ini yang common di industri itu kayak gimana Mbak Tia? Karena kemarin saya lihat tuh ada yang terkait dengan piramid ya Mbak. Digital transformation piramid itu mungkin itu bisa dijadikan referensinya, arahnya bisa ke situ ya Mbak. Iya, jadi itu kayak kalau saya sharing kemarin waktu di kelasnya Binar adalah dari digital transformation people. Jadi ada yang namanya digital transformation framework, di mana di atasnya itu mulai dari bisnis, strategi, execution, dan teknologi. Jadi definisi dari digital transformation itu adalah business process reengineering atau proses reengineering yang memanfaatkan teknologi dan eksekusinya menggunakan teknologi itu sendiri. Jadi itu yang terjadi, yang disebutkan sebagai digital transformation framework. Jadi business process requirements, di mana melihat dari goals dari perusahaan, kemudian eksekusinya mengcover dari inside and outside dan juga operational, dan di-enable oleh teknologi itu sendiri. Nah itu yang kita katakan sebagai digital transformation framework itu sendiri dari salah satu bacaan yang saya baca. Iya, karena saya baca menarik banget Mbak. Jadi ada beberapa nanti teman-teman mungkin Ready People bisa saya share ya Mbak ya, boleh Mbak ya. Ntar saya share template-nya gitu, template-nya. Jadi mulai dari identifying marketnya gitu kan. Terus KPI-nya juga ada di situ segala macam. Itu ntar di klasifikasi Mbak ya. Nanti di mapping jadilah ntar mana yang priority. Wah itu saya pikir wah ini kayaknya best practice-nya ini nih kayaknya kalau mau melakukan digital transformation. Saya dapat waktu saya lagi nyari-nyari research tentang digital transformation sih. Jadi ada banyak sekali research tentang digital transformation dan sebenarnya banyak
peneliti-peneliti yang sudah melakukan survei-survei dan juga melakukan research untuk itu. Nah, itu yang saya pelajari dan juga saya mengerti untuk yang digital transformation dan 3 level layers itu, di mana ada proses engineering, new tool set dan new skill knowledge set, itu yang terjadi sekarang. Jadi ada corporate layer, ada execution layer, dan ada technology layer. Oke. Nah, berarti awalnya kan dari ujungnya sebenarnya bisnis kan, Mbak? Iya. Ujungnya bisnis kan. Berarti tadi itu yang balik lagi. Kalau kita mau sasarnya ke bisnis apa dulu nih kan? Harus kuat di situ dulu kan, Mbak? Iya. Baru ntar muncullah strategi inisiatif yang memang mau dilakukan gitu, diimplementasi itu. Nah, cuma berjalannya waktu itu kan strategi inisiatif itu bisa berubah kan, Mbak? Karena adaptif kan, Mbak, gitu. Nah, itu gimana, Mbak? Jadi pengukurannya gimana mengaksesnya gitu loh? Gimana mengakses sehingga yang strategi inisiatif ini berani kita turunkan dulu gitu level prioritinya. Iya. Maju ini yang memang kita lihat memang udah lebih butuh nih secara pengukuran, memang dia lebih butuh gitu. Keputusan keberanian itu gimana kita bisa lakukan, kan itu harus ada ukuran itu, Mbak, mengakses. Nah, itu gimana, Mbak? Jadi kalau misalnya yang ada sekarang itu memang kita punya banyak digital transformation initiative yang didrive dari digital transformation strategy. Tapi strategi itu sendiri bergerak terus. Jadi tidak pernah ada strategi yang diam di situ aja. Jadi tergantung dari keadaan, tergantung dari teknologinya yang ada, tergantung dari apa yang ada kejadian sekarang. Mungkin strategi yang kemarin yang kita buat 2,5 tahun lalu nggak akan waktu ada pandemi harus otomatis berubah gitu. Betul. Karena kan digital suasananya sudah berubah gitu. Nah, bagaimana menentukan priority itu? Betul. Kita yang pertama adalah goals-nya apa? Kemudian goals dari perusahaan. Jadi kita goals-nya apa dilihat? Apakah goals-nya itu untuk competitive advantage atau untuk consumer engagement atau untuk branding? Jadi goals dari perusahaan itu apa? Sesudah melakukan goals itu kita identifikasi, kemudian kita melakukan kira-kira inisiatif-inisiatif apa yang berhubungan dengan goals ini. Jangan mengambil inisiatif yang nggak ada hubungannya dengan goals gitu. Jadi kalau kadang kita punya banyak inisiatif, ada banyak inisiatif dari bawah memang. Tapi kita harus matchingin dengan goalsnya perusahaan. Betul tuh. Goalsnya perusahaan apa? Di matchingin dengan inisiatif. Tapi bukannya inisiatif itu yang mendrive goals, tapi goals yang menentukan inisiatif-inisiatif. Kemudian dilakukan prioritas, dan prioritasnya itu berdasarkan value dengan effort. Jadi berdasarkan nilainya, apa nilai yang didapatkan dan usahanya untuk itu. Contohnya misalnya di luaran banyak AI misalnya, AI itu. Nah, untuk implementasi AI di sini memang di luar negeri bisa, tapi di Indonesia untuk implementasi AI adopsinya masih rendah. Adopsinya masih rendah, nilainya mahal, effortnya susah, adaptasinya. Jadi mungkin itu nanti deh suatu saat. Tapi kalau misalnya, ini nih ternyata kita perlu untuk misalnya melakukan teknologi yang berhubungan dengan learning. Misalnya saya sering ngomongin learning karena baru-baru ini baru selesai kuliah ya saya. Nah, jadi kan kita kan harus ngelihat tuh materi-materi pembelajaran gitu. Nggak mungkin kan kita berdasarkan dari buku, dari face to face gitu. Nah, mungkin inisiatif learning yang didulukan, atau sekarang ini susah untuk mendapatkan talent gitu, atau misalnya talent. Jadi kita identification talent. Nah, digital talent itu dulu yang didahulukan. Misalnya kalau yang berhubungan dengan retail misalnya, retail gitu. Nah, ini consumer pengennya nggak mau lagi ke warung, nggak mau lagi ke toko. Nah, inisiatif yang berhubungan dengan customer experience. Nah, itu yang didahulukan karena misalnya goals-nya adalah meningkatkan market share. Arti inisiatifnya adalah customer engagement. Jadi itu yang customer experience. Jadi itu yang perlu dalam melakukan prioritas. Jadi goals-nya apa, kemudian identifikasi inisiatif yang berhubungan dengan goals, kemudian lihat yang value dan effortnya paling tinggi, itu yang didahulukan. Dari segi adopsi dan benefit, apakah kita bisa pakai DMM, Digital Maturity Model, untuk bisa jadi mengukur digital kita tuh udah sampai mana? Yang namanya maturity model, regardless of digital or other thing, kan memang ada banyak maturity model. Nah, salah satunya digital maturity model. Ada modelnya banyak. Saya tahu Google, BCG, saya tahu Forrester, saya tahu Deloitte gitu. Ada banyak maturity models dan konsepnya berbeda. Ada yang berdasarkan efisiensi, yang berdasarkan digital capabilities gitu.
Kalau ditanya perlu nggak kita mengukur dengan digital maturity model? Perlu, karena kita memang perlu mengakses diri kita sendiri. Betul sekali. Perlu untuk melakukan assessment sampai di mana digital maturity dari organisasi kita, dari perusahaan kita. Tetapi apakah itu jadi membuat kita jadi kalau jelek langsung jadi punishment gitu? Jelek jadi. Nah, digital yang namanya maturity model itu adalah untuk membuat kita mengambil actions. Karena percuma kalau digital maturity model itu dipakai untuk melakukan, jadi menyerang menyerang kamu nih jelek nih, kamu ini jelek gitu. Tetapi lebih ke arah maturity model itu dipakai untuk apa action-action yang perlu dilakukan, mengidentifikasi apa teknologi-teknologi yang ada di luaran, dan bagaimana kematuran organisasi kita dan perusahaan kita, dan supaya catch up makin ke atas gitu. Jadi apakah ditanya ada nggak hubungannya? Perlu nggak? Perlu. Tetapi jangan itu menjadikan kita sebagai fixed state gitu. Itu bukannya end state. Masih bisa berjalan terus karena teknologi berjalan terus. Mungkin yang tadinya kita sekarang misalnya di bawah, misalnya di angka 1 misalnya. Tetapi mungkin 2-3 tahun lagi kita dengan memilih inisiatif yang benar, goals-nya juga kita dengan strategi yang sesuai dengan goals, dan prioritas juga benar. Mungkin kita suatu saat 2-3 tahun lagi bisa menjadi rating 5 gitu, yang di atas, yang benar-benar mature secara digital. Nah, itu yang ini perlu dilihat gitu. Nah, modelnya apa? Apakah itu Google atau apa? Saya personally menganggap mau model-model itu semua sama gitu. Karena secara teorinya sama kok gitu. Ini karena berdasarkan pengalaman juga, ada assessment juga. Tapi kalau saya secara pribadi, as long as you have your measurement di dalam perusahaan, kamu tuh maturity-nya di level mana sih gitu. Dan melihat itu sebagai pembelajaran dan mengambil actions dari situ. Itu kalau menurut saya ya. Mantap tuh. Kalau udah dapat tadi nilainya, ratingnya, rate-nya, terus apakah kita harus paralel pengerjaannya membenahi yang tadi ukuran yang tadi harusnya dinaikin, atau kita juga ngejar strategi inisiatif untuk digital transformation tadi tuh Mbak? Ini dua hal ini apakah kita benahin dulu yang kurang, atau kita bareng-bareng untuk push market tadi kita rubah untuk digital transformation-nya tadi? Nah, kalau saya pribadi melihat bahwa itu paralel. Jadi yang namanya digital strategy itu seperti yang saya bilang, digital transformation strategy itu bukan sesuatu yang fix. Harus di situ aja gitu. Tetapi itu yang perlu direvisit lagi. Jadi strategi itu mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan ada yang arahannya, kita tahu strateginya di level mana gitu. Tetapi untuk inisiatif itu kan executions. As long as it's matched with the strategy dan competitive goals, itu berjalan terus gitu. Dan bisa saja digital strategy itu mungkin itu bukan sesuatu yang mumpuni lagi di saat ini, dan mungkin saja ada revisi dari digital transformation strategy. Makanya ada banyak inisiatif mungkin biasanya per 2 tahun atau per 5 tahun itu direvisi gitu. Kecuali kalau misalnya ada sesuatu yang kejadian yang tiba-tiba berubah sama sekali, seperti kayak contoh pandemi COVID. Nah, itu kan harus dirubah. Nah, dari segi digital strateginya itu harus dirubah. Nah, itu yang membuat kita untuk inisiatif-inisiatif itu merefer ke strategi, dan strateginya itu adalah sesuai dengan company goals. Kalau misalnya company goals yang berubah, strateginya juga dirubah gitu, dan otomatis eksekusinya dengan teknologi enablernya juga berubah gitu. Jadi kadang ada yang bilang teknologi itu enabler atau support betul. Nah, jadi teknologi itu enabler the execution, tapi pada saat yang bersamaan teknologi juga itu bisa memberikan hints gitu, bisa memberikan hints kita arahannya kemana gitu dari segi executionnya, dan bisa juga di link ke atas untuk strateginya. Tapi selalu arahnya ke bisnis, arahnya ke corporate goals. Jadi strategi itu link ke corporate goals, executionnya untuk mencapai corporate goals, dan teknologi sebagai supporting atau enablernya, dan juga bisa berbicara ke atas apabila ada teknologi-teknologi baru. Gitu. Saat ini udah banyak startup atau juga small business tuh Mbak, media bisnis kan udah banyak banget kan sekarang kan. Nah, mereka itu udah menerapkan digital transformation tuh dari awal gitu. Udah dari awal, mulai dari prosesnya gitu kan, strateginya, terus teknologi segala macam, itu dia udah dari awal dia udah create itu gitu. Nah, lalu bagaimana dia untuk mengimbangi itu Mbak, mengimbangi adaptif lah ya. Nah, untuk mengadaptifkan diri dia, company-nya gitu.
Nah, karena kan bergeraknya cepat sekali tuh perubahan, Mbak. Ya. Nah, terus udah gitu, bagaimana kaitannya ini dengan bisnis agility model tuh, Mbak? Nah, ya. Jadi kalau SMB ya, Ya. small medium business, kalau bahasa Indonesia mungkin UMKM ya. UMKM. Nah, UMKM itu salah satu limitasinya adalah budget. Ya kan, jadi budgetnya nggak banyak, nggak kayak organisasi-organisasi besar gitu. Tetapi UMKM harus tetap melakukan digital transformation. Karena apa? Supaya bisa masuk ke market, jadi market yang baru dia bisa masuk, stay kompetitif, dan kalau untuk yang upper market dia tetap produktif gitu. Jadi itu yang kenapa untuk yang UMKM itu diharapkan bisa melakukan digital transformation ini. Nah, gimana caranya UMKM bisa melakukan digital transformation dengan adanya limitasi budget? Yang awal adalah identifikasi goals-nya. Jadi misalnya kalau misalnya goals-nya sepertinya startup misalnya yang berhubungan dengan DevOps gitu. Goals-nya adalah saya mentargetkan supaya mendapatkan market share dari industri insurance misalnya. Nah, terus kemudian goals-nya di situ. Nah, apa saja yang perlu dilakukan dari segi inisiatif untuk digital transformation? Nah, kita bisa identification, ada banyak ininya mungkin form untuk registrasi customer, form untuk customer experience, kemudian employee experience, kemudian supplier experience gitu. Nah, yang kita sebagai UMKM karena ada limitasi budget, yang kita lakukan adalah start small. Jangan semuanya langsung pengen dikejar gitu. Jadi start small gitu. Jadi identifikasi yang benar-benar dari segi value dan dari segi nilainya, dari segi effortnya itu nilainya tinggi, effortnya juga rendah karena kita punya limited budget. Nah, start small, kejar lagi, nanti mulai lagi. Jadi konsepnya kalau saya menerangkan tuh ada konsepnya kayak sprint gitu ya. Kalau betul, itu ya. Betul. Nah, saya tuh selalu ngasih konsep sprint itu seperti ngomong iPhone. Dari mulai iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, 8, 9, 10, kecil-kecil aja dulu. Betul. Kecil dulu, tapi mendapatkan market share. Market share itu dapat gitu. Karena kalau kita tidak melakukan apapun, kita ketinggalan. Gitu. Jadi lebih baik kita melakukan tapi dikit daripada dikit-dikit jadi sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit daripada kita diam saja. Karena kalau daripada diam saja itu yang terjadi adalah relevansi kita nggak ada. Kita tidak dilihat oleh market dan market share kita lama-lama turun akhirnya mati. Gitu. Jadi itu yang terjadi kalau sebagai UMKM tetap melakukan digital transformation walaupun itu sedikit gitu. Start small aja. Nanti start mulai di sini, akhirnya nanti orang recognize customer experience-nya enak nih kalau pakai startup yang ini. Kalau saya mau belanja, saya udah tahu nih misalnya saya boleh nyebut brand nggak di sini. Kalau misalnya contohnya Shopee, anak saya perempuan suka belanja di Shopee karena di situ ada banyak kosmetik atau banyak yang berhubungan dengan perempuan. Nah, jadi dia melakukan digital transformation kecil-kecil. Kecil-kecil mungkin misalnya memberikan komunikasi. Dia lihat kalau misalnya anak saya kan waktu login dia masukin dia gendernya female gitu. Nah, mungkin dia melakukan digital marketingnya di situ kepada yang perempuan lebih banyak. Mungkin dari inisiatif seperti itu daripada dia diam saja. Kalau dia diam aja mungkin nggak ada, anak saya nggak pernah tahu ternyata ada promo ini nih. Ada promo ikat rambut. Betul. Gitu. Jadi dia nggak tahu gitu. Tapi dengan melakukan inisiatif digital marketing untuk digital transformation mulai dari targeted market, nah market share-nya tambah banyak. Akhirnya orang bisa tahu bahwa kalau saya mau belanja yang berhubungan dengan perempuan ke Shopee. Nah, itu brandingnya di situ. Berarti kuncinya dia start small ya. Start small, lakukan terus ya. Iya, jangan berhenti gitu. Jadi untuk mendapatkan gaining market share gitu. Jadi market share-nya apalagi kalau yang berhubungan dengan new target markets. Misalnya anak cewek gitu yang umur 16 sampai 18. Nah, kita identification itu kira-kira apa gitu, atau misalnya yang lagi misalnya anak kecil gitu yang misalnya yang berhubungan dengan toys gitu. Nah, mungkin ada suatu saat nih mungkin ada platform yang hubungannya sama toys saja. Jadi targetnya target anak kecil. Nah, itu yang mungkin perlu dipelajari untuk yang digital transformation. Tapi memang mengidentifikasi inisiatif
mana yang value-nya bagus, effortnya kecil. Karena banyak sekali itu start small memang susah. Iya betul sih. Dan itu kuantitinya ada limit nggak sih Bu? Maksudnya tahun ini kita ngerjain karena kita punya ukuran SDM sekian segala macam, itu kayaknya kita cukup berapa poin aja deh gitu. Nah ya, jadi mungkin resource manajemennya perlu diatur sih. Jadi kalau misalnya inisiatif digital tuh banyak sekali. Kalau jadi kalau dikumpulin dari bisnis gitu, kita tanya orang finance, saya pengen ini. Betul. Saya tanya orang sales, saya pengen ini. Saya marketing pengen ini. Orang logistik pengen ini. Semua banyak gitu. Nggak apa-apa di identification aja, tapi pilih identifikasi yang mengarah ke goals. Jadi kalau goalsnya adalah market share, berarti dia harus cari inisiatif yang kira-kira berhubungan dengan market share. Atau misalnya customer experience, berarti yang berhubungan dengan customer experience. Itu kalau misalnya goals dari company-nya, objektif dari company-nya. Jadi itu yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi inisiatif-inisiatif yang ada itu. Kebanyakan yang mau dapetin market share dan juga new engine buat generate revenue baru. Iya. Biasanya new itu market ya. New market tuh. Nah, tapi kalau new market kan kita harus riset segala macam tuh. Tapi riset sekarang udah banyak di Google, kita nggak harus melakukan sendiri. Iya sih. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu berapa persen sih memang mungkin research itu relevansinya mungkin ke luar negeri, karena banyak kayak Nielsen kalau nggak salah yang melakukan survei itu, atau misalnya ada survei yang berhubungan dengan digital transformation tapi perusahaan-perusahaan besar. Tapi kita bisa mendapatkan gambaran sih dari situ. Cuma memang harus rajin-rajin baca untuk melihat research yang dilakukan, kira-kira apa sih arahannya, apa tren marketnya, apa tren teknologi, dan seperti itu. Berarti harus ikut tren juga ya? Iya. Harus ikut tren juga trennya. Nah itu kan salah satu dari business agility itu adalah hyper inform. Iya. Jadi kita harus hyper inform. Jadi harus dan harus awareness juga. Jadi harus aware dan bukan sekedar aware tapi hyper gitu. Betul. Artinya harus benar-benar benar-benar nyari sampai ke kecil-kecil gitu. Jadi bukan cuma dari dengar-dengar omongan orang gitu, tapi harus benar-benar nyari gitu. Bahasanya kepo. Iya. Harus kepo. Harus kepo, dan keponya udah hyper kepo. Hyper kepo. Super kepo jadi. Super kepo. Nah, di masih digital transformation pyramid tuh. Berarti ya. Jadi ada di situ ada building block kan ya, frameworknya. Jadi go to market, operation, teknologi gitu. Nah, itu gimana cara kita buat merelatekan gitu satu sama lain tuh, karena kan ujungnya kan ke bisnis tuh. Nah ujungnya ke sana. Nah gimana, apakah kita harus nunggu teknologinya dulu atau nunggu operationnya dulu, marketnya dulu, atau gimana? Nah itu memang susahnya sih ya, apalagi di dalam bisnis banyak kepentingan gitu kan ya. Ada sekarang ini digital transformation itu adalah shared responsibilities. Jadi bukan hanya orang IT, tapi juga karena IT tuh pengennya yang brand bagus-bagus. Saya pengen untuk supaya company brand kan. Jadi saya pengen teknologi ini, teknologi kalau IT biasanya. Tapi dari bisnis pengennya adalah core business model saya nih. Core business model saya tolong diganti nih supaya lebih produktif, supaya lebih efisien. Nah, dengan adanya layer ini bagaimana menghubungkannya adalah dia harus melihat insight. Jadi insight itu ada people, organization, ada people dan tools. Jadi insight-nya itu gimana menghubungkan itu. Kemudian operations yang berhubungan dengan logistics-nya, ways of working-nya, dan yang external. Jadi internal, inside organization, dan external. External organization itu adalah produknya kita dan consumer. Jadi kita lihat produk kita siapa, consumer kita siapa, internal kita lihat dari segi organisasi produk dan toolsnya, dan dari segi operation apa kita operationnya itu untuk dari segi logistik, supply chain, dari segi marketing segala macam di operationsnya. Kemudian baru dilihat teknologi apa yang tepat. Jadi teknologi apa yang tepat untuk melakukan itu. Sekarang contohnya misalnya kalau yang teknologi ada misalnya RPA, Robotic Process Automation. Iya betul. Robotic Process Automation. Apakah RPA itu bisa cocok di organisasi saya? Nah itu harus dilihat tuh. RPA ini secara internal bisa nggak? Secara eksternal bisa nggak? Secara organisasi bisa nggak? Jadi itu yang di-relate.
dan apakah itu memenuhi competitive business goals. Jadi strateginya, competitive goals dari perusahaan itu sendiri. Nah, itu yang perlu kita lihat dari situ untuk melihat kehubungan dari 3 piramid itu, dari segi bisnisnya, yaitu goals kita apa, dari segi execution yang berhubungan dengan internal operations dan external, dan dari segi teknologi. Karena teknologi ada banyak, ada ERP, ada RPA, ada AI, ada cloud, ada segala macam, dan berkembang terus tuh. Berkembang terus benar. Sensors gitu. Dulu saya pernah ada salah satu klien ya, dia pengen buat sensors di plantation. Jadi dia taruh itu di pohon, kalau sensors, kalau misalnya ini pohon udah kekeringan, ngirim data ke ininya, ke kantornya, ke tempat bagian penyiraman. Oh, ini pohon ini udah kering nih, dia naruh sensor di situ, ditempel di tanahnya untuk itu. Nah, apakah bisa tuh kalau yang nanam padi di Indonesia dibikin seperti itu? Karena itu di negara waktu itu di Malaysia sih. Jadi di Indonesia kalau misalnya ditaruh di situ sensornya, ada juga mungkin diambilin orang. Hilang. Jadi yang mungkin ya udah, kalau misalnya sensor mungkin masih terlalu tinggi, akhirnya yang dikirim adalah orang, tapi mungkin dengan menggunakan gadget menyatakan bahwa ini bagian pohon ini kekeringan gitu. Jadi itu yang perlu dipikirkan kan. Jadi teknologinya juga harus dilihat kesiapan antara internal, eksternal, dan operationsnya. Oke, menarik banget. Seberapa impact juga berarti ya digital transformation terhadap culture itu berimpact kepada digital transformation gitu? Nah, seberapa impact tuh? Karena kan dari people-nya juga kan, dari people-nya juga ya, thinkingnya juga harus dirubah juga gitu. Iya. Nah, jadi kalau dari segi culture itu sendiri, jadi the biggest, kalau saya baca ya, the biggest enemy on the digital transformation success rate is in regards to culture. Jadi kalau jadi culture itu mempengaruhi sekali kesuksesan dari digital transformation gitu. Nah, apa yang membuat culture itu berpengaruh? Jadi contohnya adalah kalau misalnya, jadi culture, saya nggak ngomongin ini ya beberapa orang saya, tapi kalau dulu waktu saya merubah digital transformation, waktu zaman dulu masih bilangnya technology transformation, merubah contohnya ERP. Ada ketakutan bahwa ini dengan adanya otomasi pekerjaan saya hilang nih. Betul. Nah, pekerjaan jadi hilang. Nah, karena takut pekerjaannya hilang, jadi negatif untuk digital transformation initiative. Pikirannya negatif. Dia nggak mau support inisiatif itu, dan kalau dia nggak support, adaptasinya rendah. Disuruh ngerjain dia marah-marah, kecuali kalau itu berhubungan day to day operations. Tapi kalau misalnya ini akhirnya jadi berantakan. Nah, itu salah satunya motivasi, ketakutan, motivasi untuk berubah karena adanya ketakutan adanya otomasi. Kemudian yang kedua, dia ngerti nih, otomasi ini menolong perusahaan, tetapi malas berubah. Jadi kalau misalnya dibilang ayo berubah dong, dia nggak mau. Nah, kultur ini yang perlu dikembangkan, bahwa konsep digital transformation adalah digital first. Jadi mindsetnya harus dirubah bahwa digital transformation ini untuk kepentingan perusahaan, dan otomatis itu mempengaruhi kamu juga sebagai people-nya yang ada di dalam organisasi, untuk kebaikan kamu juga gitu. Jadi kadang dari dia tidak mau berubah, takut otomasi itu ini, dan ada juga yang kerjanya silo gitu. Jadi culture-nya culture silo. Dia ngerjain apa, saya nggak peduli lah. Itu inisiatif dia. Padahal yang namanya digital transformation itu semua berhubungan satu dengan yang lain gitu. Kolektif satu yang lain. Oleh karena itu digital transformation itu selalu didengung-dengungkan bahwa itu shared responsibilities. Bukan kerjaan IT, bukan kerjaan bisnis, kerjaan dua-duanya. Gitu. Jadi tanggung jawab berdua untuk memastikan bahwa itu berhasil. Nah, kalau culture itu tidak ada, jadi silo, takut adanya otomasi, tidak mau berubah. Nah, ini culture itu tidak ada, jadi setiap digital transformation initiative pasti chance-nya untuk fail itu tinggi. Karena adanya culture itu. Jadi digital culture-nya tidak ada. Digital culture orang-orang yang terlibat itu tidak ada. Karena yang terlibat bukan yang melakukan proyek IT ini doang. Betul. Tetapi kan yang ininya semuanya yang melakukannya. Ininya. Jadi itu yang membuat kita harus memastikan bahwa
digital culture di perusahaan itu cukup tinggi gitu dari segi mindsetnya. Jadi culture-nya adalah digital first. Digital first. Jadi digital first gitu. Tidak melihat itu secara negatif gitu kalau menurut saya. Oke. Mbak Tia, ini pertanyaan yang ada di benak saya juga sih. Jadi kalau kita udah berhasil melakukan digital transformation, itu end of goal-nya lebih advance ke level advance-nya tuh apa sebenarnya sih? Kalau kita udah melakukan digital transformation gitu. Nah, orang selalu menganggap bahwa digital transformation itu journey yang akan stop. Iya. Jadi saya mau jalan dari Jakarta ke Bandung, stop di situ. Betul. Enggak gitu. Jadi yang namanya digital transformation itu berjalan terus. Jadi inisiatif satu nyambung lagi inisiatif lain, inisiatif yang lain lagi nyambung lagi. Ada terus berjalan terus. Kenapa? Karena teknologinya berkembang terus. Oke. Digital technology itu berkembang terus. Contohnya itu sama kayak telepon yang tadinya Nokia berubah jadi BlackBerry, kemudian sekarang smartphones. Who knows? Nanti 5 tahun lagi mungkin udah telepati kayaknya. Udah keren gitu keluar dari di sini udah ditempel chip, di situ tempel chip. Kita nggak usah ngomong. Orang jadi nggak kedengeran nih kita ngomong gitu. Nah, kita nggak pernah tahu apa yang menjadi teknologi 5 tahun ke depan. Saya juga nggak tahu gitu teknologi yang akan terjadi 5 tahun ke depan karena inovasi berjalan terus. Nah, sebagai perusahaan, apakah kita bisa dibilang kalau satu inisiatif berhasil kita udah advance? Belum. Itu pentingnya adalah kita mengukur digital maturity kita. Digital maturity perusahaan. Nah, definisi digital maturity perusahaan adalah kalau kita dianggap mature apabila kita bisa beradaptasi dengan cepat, agile, terhadap setiap teknologi-teknologi yang ada untuk memastikan bahwa teknologi yang diadaptasi itu membuat kita makin kompetitif, membuat kita mencapai goals dari perusahaan itu sendiri. Jadi organisasi kita dengan ada teknologi baru, kadang kan kita punya teknologi baru dari kitanya lama-lama gitu, nggak jalan-jalan gitu ya. Betul. Nah, setiap ada teknologi baru kita super kepo itu tadi. Iya, benar. Super kepo, kita bisa lihat. Nah, terus waktu kita lihat ini kita adaptasi ke perusahaan kita dan berkembang terus gitu. Nah, itu arahannya kalau kita bisa dibilang udah mature secara digital. Gitu. Jadi culture-nya sudah ada di perusahaan, kemudian setiap ada teknologi baru, setiap ada hal-hal baru itu kita bisa lihat dan mengerti dan mendapatkan nilai pro and cons-nya dan bisa diimplementasikan di perusahaan untuk mencapai competitive goals kita di market, di perusahaan, di masyarakat. Nah, lalu ketika tadi kita udah agile gitu ya terhadap adaptif terhadap teknologi perubahan tadi, cuma dalam sisi company itu kan ada istilahnya ini ambience kita memang bukan sebagai inovator gitu. Kita mau lihat dulu deh kayak Meta gitu, Metaverse kan. Iya. Kita mau lihat dulu nih, atau blockchain, mereka yang inovator biarin duluan deh. Yeah. Kita mau lihat dulu gitu. Gak apa-apa sebagai follower gitu. Nah, itu juga berhak kan sebenarnya? Boleh. Tapi kan hyper awareness-nya ada. Iya. Jadi kita bukannya diam. Bedanya kalau nah itu makanya kita harus tahu apa yang ada di luar. Kemudian kita juga lihat ini saatnya masuk nggak? Gitu. Jadi ini saatnya masuk nggak? Kalau masuk kita bisa langsung turn over cepet. Gitu. Saya ngambil contoh karena saya masanya masa BlackBerry. Jadi ketahuan ya umur saya ya. Nah dulu tuh semua orang Indonesia pakai BlackBerry. Saya waktu itu lagi di Indonesia. Nah jadi waktu itu saya ngelihatnya, kalau saya pribadi ngelihatnya, dia lihat nih BlackBerry management udah lihat nih ada smartphones, ada teknologi baru nih gitu. Antar dah lihat dulu deh. Saya sebagai follower. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi dia nggak bergerak pada saat dilihat udah 1 orang, 2 orang, dia nggak bergerak, dia nggak tahu kapan perusahaan itu harus terjun. Pada saat dia terjun, it's already too late. Nah, kita jangan seperti itu gitu. Jadi kalau ngelihat kita sudah maju nih, kalau kita udah maju gitu, jangan ngelihat bahwa kita udah maju terus keenakan. Karena there is always someone who will supersede us. Jadi kita di atas, bisa ada di atas lagi, di atas lagi.
kita boleh ngeliatin, kita lihat oh ini metaverse nih kayaknya bagus nih. Terus kita bilang kayaknya organisasi kita, makanya tadi yang triangle itu kita lihat organisasi kita internal belum siap, eksternal juga belum siap, operational juga belum siap. Kapan kita mau adopsi ini teknologi? Kita bilang nanti. Tetapi kalau misalnya kita lihat bahwa ini internal, eksternal sama operation kan berubah terus. Betul. Berubah terus. Kalau misalnya memang perlu terjun, kita tahu kapan kita harus terjun, mengambil teknologi itu, dan adopsinya, perubahannya dari yang current state ke future state itu cepat. Nah itu, dan persiapan itu harus dilakukan gitu. Jadi pada saat kita bilang, oke, saya mau berubah ke metaverse, karyawan saya harus siap. Betul. Di internal, organisasi, people, and toolsnya. Dari segi produk dan customernya juga udah siap, dari segi operation sudah siap. Jadi pada saat dilakukan inisiatif digital transformation yang berhubungan dengan metaverse, itu turnovernya cepat. Gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Sebagai manajemen memang susah. C-level makanya stres, mungkin bisa tidur gitu ya. Mungkin Mas Imran suatu saat jadi C-level, kapan nih saya harus terjun? Kapan saya harus terjun gitu? Kapan saya harus rubah gitu? Sekali telat, company kita bisa habis. Betul. Gitu. Jadi emang momentum ya. Iya, momentumnya itu harus kita memang ada sense juga ya. Jadi kita itu makanya kita harus ada 3 itu yang kalau dari segi capabilities, hyper inform terus awareness dan juga kita digitally savvy. Nah, itu yang membuat kita harus melihat kapan kita harus memanfaatkan momentum yang ada. Betul. Dan after COVID ini kayaknya momentum itu kayaknya ada sih. Iya. Jadi kebuka banget gitu. Ini sebenarnya kebuka banget nih kalau kita melek gitu ya. Terus menemukan sesuatu nih sebenarnya ada gitu di sini. Jadi kayak mungkin contohnya kayak misalnya Uber tuh ya. Betul. Uber kan yang pertama. Betul. Gitu. Nah, Uber yang pertama langsung semua ngikut gitu. Ngikut, benar. Tapi yang telat, yang belakangan udah nggak dapat lagi. Iya, jadi kalau kayak saya baru pindah soalnya dari Malaysia ya, di Grab ada Grab, terus ada lagi new car, iCar atau something gitu ya namanya. Tapi udah telat karena yang udah orang melihatnya Grab duluan yang maju masuk ke marketnya gitu. Abis Uber, abis itu Grab, terus udah gitu baru iCar, tapi iCar udah nggak ada. Market share-nya belum sebanyak Grab gitu. Nah, mungkin kalau di sini Grab sama Gojek majunya bareng. Nah, jadi market share-nya ganti-gantian. Benar. Oke, Mbak Tia, terima kasih udah hadir. Iya, sama-sama. Terima kasih ya untuk session ini. Saya terhormat sekali diundang di sessionnya Mas Imron. Sama-sama. Mudah-mudahan sharing session saya berguna untuk Mas Imron dan juga teman-teman rekan-rekan sekalian yang menonton podcast ini. Oke, makasih Mbak Tia. Ya, sama. Oke, Red People, terima kasih. Sekian podcast kali ini. Gue Mahfudi pamit.